Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Untuk hari ini, pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 IPA. Materinya adalah peristiwa-peristiwa dalam dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menelaah peristiwa hijrah Rasulullah ke Habasyah, yang kedua menganalisis peristiwa Amul Husni, yang ketiga menganalisis peristiwa Isra Mi'raj, kemudian yang keempat adalah menganalisis peristiwa hijrah Rasulullah ke Yasrib. Itu diharapkan semua anak-anak kelas 10 IPA dapat memahami materi itu. Kemudian dalam penilaian keterampilan nanti, kalian harus bisa menceritakan kembali peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama adalah peristiwa terjadinya hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Karena apa? Pada waktu itu kaum Quraisy selalu menyiksa siapapun yang ikut ajaran Nabi Muhammad, siapapun yang memeluk agama Islam, di situ disiksa oleh kaum Quraisy. Maka dari situ Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk hijrah atau pindah ke Habasyah. Untuk rombongan yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan yang berjumlah 15 anggota atau 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Peristiwa ini sesampainya di Habasyah atau Madinah disambut dengan baik oleh Raja Najasyi. Setelah disambut dengan baik, diterima dengan baik, kemudian datanglah utusan dari kaum Quraisy untuk memberitahukan bahwa kaum penduduk Mekah yang berada di Habasyah diminta untuk dikembalikan lagi ke Mekah. Akan tetapi saat itu Raja Najasyi tidak menyetujui, bahkan tetap melindungi umat Islam yang datang ke Habasyah. Kemudian selanjutnya ada rombongan lagi umat muslim mempersiapkan rombongan untuk hijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Yang awalnya 15, di sini kemudian banyak umat Islam yang ikut hijrah ke Habasyah berjumlah sekitar 83 orang laki-laki, 11 orang wanita dan 7 orang wanita asing. Di sini kaum muslim yang pindah ke Habasyah lebih banyak daripada rombongan sebelumnya. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya hijrah di sini adalah pindahnya kaum muslim itu dari Makkah ke Madinah. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, hijrah itu adalah pindah dari kondisi yang baik menuju kondisi yang lebih baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa Amul Husni. Jadi peristiwa Amul Husni di sini adalah peristiwa meninggalnya 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Abu Thalib. Beliau adalah paman. Sebagaimana beliau melindungi Nabi, beliau adalah orang yang selalu melindungi dakwah Rasulullah, selalu menjadi benteng dalam dakwah beliau, meskipun pamannya tersebut tetap berpegang pada agama nenek moyangnya. Tidak berselang beberapa lama dari meninggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, istri tercinta beliau, pun wafat, meninggal dunia. Maka dari situlah peristiwa ini disebut peristiwa Amul Husni, atau yang kita kenal dengan peristiwa duka cita. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa Amul Husni ini adalah peristiwa kesedihan, tahun kesedihan.
Jadi di situ dapat kita simpulkan bahwa peristiwa Amul Husni ini adalah meninggalnya dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi pada dakwah Rasulullah pada Mekah yang selanjutnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti yang kita tahu, setiap tahun kita merayakan apa itu Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini terjadi ketika 1 tahun sebelum hijrah. Isra Mi'raj ini merupakan pertolongan dari Allah sekaligus hiburan dari Allah atas kesedihan Rasulullah karena ditinggal dua orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat kekuasaan Allah itu seperti apa. Diajak naik ke langit, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah melihat kekuasaan Allah, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Dari perjalanan itu kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk umat Islam. Di situ isinya adalah bahwa umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. Setelah diterima amanatnya oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah di perjalanan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyarankan kepada Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah agar kewajiban bagi umat Islam itu tidak 50 rakaat, minta keringanan kembali kepada Allah. Akhirnya di situ Rasulullah kembali lagi ke hadapan Allah untuk meminta keringanan. Akhirnya sampai saat ini umat Islam mempunyai kewajiban untuk sholat dalam sehari itu adalah 5 rakaat. 5 rakaat? 5 waktu ya. Jadi bukan 5 rakaat, yang awalnya 50 rakaat, akhirnya sampai sekarang itu menjadi 5 waktu yang sudah kita lakukan bersama anak-anak ya. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir, peristiwa hijrah ke Yasrib. Peristiwa hijrah ke Yasrib ini merupakan peristiwa yang pada akhirnya menghasilkan dua perjanjian antara penduduk Madinah dengan Rasulullah SAW. Anak-anak, di sini terjadi saat itu penduduk Yasrib atau suku Aus dan Khazraj datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di situ mereka mendatangi Rasulullah, meminta Rasulullah untuk pindah ke Yasrib. Karena di Yasrib itu sudah banyak orang yang sudah masuk Islam, kemudian terjadi juga persekutuan, terjadi juga permusuhan antar suku di Madinah. Jadinya suku Aus dan Khazraj ini meminta untuk Rasulullah berada di Makkah untuk mendakwahkan ajarannya di Yasrib. Dari situlah kemudian ada perjanjian, atau di sini Bu Guru tulis Baiat Aqobah 1, terjadi pada tahun ke-11 kenabian, yang mana isinya adalah mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian mereka tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan membuat fitnah, dusta, dan mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, ini perjanjian Aqobah 1. Ini adalah perjanjian antara suku Aus dan Khazraj dengan Rasulullah SAW. Yang mana intinya adalah meminta Rasulullah untuk datang ke Yasrib. Untuk yang kedua, perjanjian yang kedua adalah disebut dengan Baiat Aqobah kedua, yang mana Baiat Aqobah kedua ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Di sini
Untuk yang kedua kalinya penduduk Yathrib datang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji dan bertemu dengan Rasulullah. Di situ dengan tujuan yang sama, waktu itu penduduk ini datang, kaum ini datang kepada Rasulullah, yang mana dalam Baiat Aqabah 2 ini mempunyai 4 kesepakatan, 4 perjanjian. Yang pertama adalah penduduk Yathrib siap membela Islam dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga adalah penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Yang terakhir adalah bahwasanya penduduk Yathrib ini siap menerima apapun risiko dan segala tantangan yang akan terjadi. Disitulah kemudian baiat ini disebut dengan Baiat Aqabah yang kedua. Terjadi setelah 1 tahun setelah terjadinya Baiat Aqabah yang pertama. Baiklah anak-anak, untuk kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwasanya peristiwa yang terjadi pada dakwah Nabi di Mekah diantaranya adalah yang pertama adalah peristiwa hijrah ke Habasyah. Yang kedua adalah peristiwa Amul Husni, yaitu meninggalnya 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang ketiga adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang mana hasilnya adalah umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat sehari 5 waktu. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj ini seperti yang Bu Guru katakan tadi, bahwasanya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa hijrah ke Yathrib. Demikianlah anak-anak untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk kalian semua. Bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.